Yes, oke, baiklah saudara. Ya ini, ya tema hari ini adalah, nah seperti saudara ya, Woman of God. Karena kita tahu hari ini adalah Mother's Day. Nah mungkin kalau di Indonesia tidak terlalu tidak terlalu populer gitu merayakan Hari Ibu ya tentunya karena Hari Ibunya juga jatuh di hari yang berbeda. Jadi saudara boleh tengok kiri kanan dan berkata Happy Mother's Day. Kalau mengucapkan selamat Hari Ibu gitu kayaknya aneh itu. Makanya Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Ya. Nah, Mother's Day. Tentunya begini saudara. Apakah saudara seorang ibu ataukah belum ataukah akan menjadi ibu nggak masalah. Nggak masalah. Ya, selama saudara adalah wanita. Intinya seperti itu. Jadi bukan Happy Mother's Day atau Hari Ibu bukan cuma buat ibu-ibu, bukan. Selama saudara berkategori wanita, ya, this is for you. Oke, nah, terus sebelum saya menyiapkan untuk message hari ini, rada bingung karena banyak sekali, saya open up Bible, banyak sekali tentang wanita-wanita. Jadi kita buka Alkitab banyak sekali tentang wanita-wanita yang luar biasa dicatat di Alkitab. Luar biasa, saya nggak usah sebut satu persatu karena akan panjang. Dan setiap kehidupan mereka itu bisa jadi satu session sendiri untuk di-sharingkan. Ya, saudara tahu siapa itu Ruth, saudara tahu Esther luar biasa, saudara tahu Mary, bahkan wanita-wanita yang tidak disebut namanya seperti Shunammite woman, wanita Sunem. It's amazing story. Yang dimana kita bisa belajar satu, dua, atau beberapa hal karakter Kristus dari orang-orang tersebut. Nah yang namanya wanita, this is special. Jadi saudara, jika saudara wanita, saudara spesial. Amin. Yes. Cuma 3 orang yang amin. Saudara spesial. Amin. Tahu nggak kenapa? Banyak hal. Saudara tahu bahwa di Alkitab Tuhan sendiri, God Himself menggambarkan gerejanya, His church sebagai mempelai wanita. Mempelai wanita. Dan Yesus Kristus tentunya sebagai mempelai prianya. Nah gitu. Bukan dibalik, enggak. Sebagai mempelai wanita. Nah jadi kalau saudara lihat di Alkitab ya, kalau saudara lihat bahwa what is the definition, mengapa Tuhan sampai menciptakan satu tanda kutip spesies yang namanya wanita. It's amazing. Tapi kalau saudara mencari definisi, apakah definisi seorang wanita ideal? Saudara akan dapat berbagai definisi. Ya. Saudara tanya kiri kanan apalagi saudara Google. Definisi wanita ideal apa? Banyak sekali. Banyak sekali. Tapi tidak satu pun itu akurat. Tidak satu pun akurat. Mungkin terdengar baik atau terdengar bagus, tapi tidak akurat. Kenapa? Karena yang hanya satu-satunya yang bisa memberikan definisi adalah yang menciptakan kau. Amin. Pabriknya. Yes. Hanya pabriknya yang tahu produknya bagaimana berfungsi. Kalau saudara yang punya handphone mereknya Apple, ya cuma Apple yang tahu fungsinya seperti apa. Harus bagaimana berfungsi. Gitu loh. Merek lain, dealer lain mungkin bisa memberikan informasi, tapi pasti tidak akurat. Jadi kalau saudara ingin tahu seperti apa dirimu di mata Tuhan, nah ini penting sekali. Karena seperti apa orang menyebut engkau, wanita-wanita yang Tuhan, itu nggak masalah. Yang penting bagaimana Tuhan memandang engkau. Amin. Itu yang paling penting. Yes. Karena orang bisa melihat engkau sebagai A, B, C, D, E, nggak masalah. Pabriknya melihat engkau seperti apa. Penciptanya melihat engkau seperti apa. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Ya, Alkitab sangat jujur saudara. Wanita-wanita yang di Alkitab, ya, beberapa di antaranya memiliki kisah yang tanda kutip mungkin gak enak didengar. Dan tidak disembunyikan. Ada memang kisah-kisah yang berakhir dengan victorious, hebat, luar biasa. Tapi ada kisah-kisah yang ditaruh di Alkitab sengaja tanda kutip untuk supaya kita hindari. Gak seperti itu. Dan tidak ada yang ditutup-tutupi. It's just amazing. Jadi kalau saudara buka, saudara mau tahu siapa engkau, itu bukalah manual booknya Alkitab. Buka manual booknya Alkitab. Sekali lagi tadi saya bilang bahwa you are special. Boleh katakan kiri kananmu, you are special. Yakin? Yakin gak nih? You are special. Special, seriously. Nah masalahnya terkadang saudara sendiri tidak menganggap bahwa saudara spesial. Karena kita manusia hanya bisa
seringkali memandang apa yang terlihat berdasarkan pengalaman. Jadi ya saya begini-begini aja Tuhan, apanya yang spesial dalam hidup saya? Mungkin kita bisa bilang nggak ada yang bisa dibanggakan Tuhan dalam hidup saya. So what's so special about me? Tuhan melihatnya beda saudara. Sekali lagi saya katakan wanita itu spesial di mata Tuhan. Kita akan tahu nanti. Saya kasih contoh. Berita tentang kedatangan juru selamat pertama kali dikasih tahu kepada wanita. Maria, betul toh? Pada saat Yesus mati bangkit, yang pertama tahu wanita juga. Wanita juga. Itu aja udah luar biasa. Baru itu aja udah luar biasa. Ya sekali lagi kita akan belajar banyak tentang karakter woman of God atau godly woman. Yes. Nah, kita harus tahu purpose kenapa Tuhan menciptakan wanita. Nah, pertama-tama begini saudara. Kalau saudara buka di kitab Kejadian, ya, ya, pada saat penciptaan, hari pertama, kedua, ketiga, kan manusia belum ada tuh, manusia baru hari ke-6 kan. Ya. Hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi, selesai semua, dia bilang apa? It is good. Baik, semua baik. Hari kedua, memisahkan air dan daratan, apa langit daratan. Selesai semua, dia bilang it's good. Hari ketiga, it's good, it's good, it's good. Semua baik karena Tuhan yang menciptakan. Tiba-tiba, dia bilang it's good, it is good. Tapi tiba-tiba, ada yang gak baik. Ada yang gak baik. Tiba-tiba, Kejadian 2 ayat 18. Loh, kenapa tiba-tiba? Coba, and the Lord God said, it's good. It's not good. Dia menciptakan segala sesuatu baik, termasuk manusia yang diciptakan pada hari ke-6 itu baik. Tapi tiba-tiba ada satu item. It's not good. That man, ini kan Adam sendirian loh. Should be alone. Nggak bagus ternyata kalau sendirian. I will make him, apa yang kuning, a helper, dalam kurung comforter, advocate. Nah, sebagai penolong, itu purpose-nya saudara diciptakan. Bukan cuma itu saja, tapi yang comparable, yang suitable, yang sepadan, yang correspond to the man. Ya. Jadi kehadiranmu kalau engkau wanita untuk membuat menjadi baik. Bayangkan. Dimanapun saudara hadir, kalau engkau wanita, begitu engkau hadir, itu akan good. Amin. Yang bilang, ini loh, saya cuma bacain dulu. Sebelum itu ada, ini loh, it's not good. Tadinya not good. Begitu itu ada, jadi baik. Jadi di mata Tuhan, He's God. Dia menciptakan segala sesuatu sempurna. Tapi ternyata bahkan di atas kesempurnaan itu, Tuhan sendiri bilang, nggak baik nih kalau sendiri. Makanya harus ada penolongnya. Jadi buat pria, sehebat apapun engkau perlu ditolong. Begitu toh? Menurut Alkitab, sehebat apapun pria, engkau perlu ditolong. Now this is Mother's Day, jadi saya banyak akan men-touch dari sisi wanita. Nanti Father's Day, saya balik ceritanya. Jadi please wait, nanti September. Oke. Nah begini saudara. Nah ini, kata ini, this is amazing. Helper. Tapi gini saudara, semakin modern, zaman semakin modern, banyak wanita yang gak suka. Kenapa? Karena persamaan. Saya gak mau jadi helper. Ya. Karena kesannya itu second class. No. Jangan salah saudara. Helper itu bukan second class, bukan. Coba saudara berpikir. Sebagai penolong, dia harus lebih pintar apa kurang pintar dibandingkan yang ditolong? You think about it. Namanya penolong. Kenapa? Jadi dia harus lebih smart dari yang ditolongin. Kalau enggak gimana mau nolong? Saya dengar amin yang kencang di belakang. Tapi bukan dari wanita. Ya, maka di sini ada kata comparable, sepadan, suitable. Sehingga penolong ya,
Gini, comparable tuh gini, pada saat makanya kita tahu Tuhan menciptakan pria itu kan dari debu tanah. Tapi pada saat dia menciptakan penolong, saudara tahu kan dia nggak ngambil debu lagi toh? Enggak toh. Dia ambil sesuatu dari dalam pria, ya, ribs, tulang rusuknya. Gitu loh. Jadi it has to be part of dari objek yang untuk ditolong. Jadi pada saat saudara menikah, saudara menemukan pasangan hidupmu, itu udah didesain dari sana. Gitu loh. Comparable, gak bisa yang lain, gak bisa. Ya, sekarang yang di sebelah kirimu, kalau saudara duduk dengan pasangan saudara, pikir, itu gak bisa yang lain loh. Harus yang itu. Harus yang itu. Gak bisa diganti, gak bisa. Gak bisa, karena ini. Comparable, sepadan. Ya. Nah, bagaimana caranya menjadi penolong? Nanti kita akan belajar. Ya. Berarti ada yang tanda kutip seperti penolong tapi tidak sepadan. Sepadan. Jadi harus sepadan. Kata sepadan itu penting banget. Comparable, suitable. Tidak semua suitable. Tidak semua comparable. Ya, kita akan lihat kenapa ini luar biasa. Dan jangan meremehkan arti kata helper. Comforter. Tahu kenapa? Karena ini. Saudara mungkin nggak sadar. Karena ini. Lihat. Suatu saat Yesus ngomong begini. Di depan murid-muridnya. Dia mau memperkenalkan Holy Spirit. Dia memperkenalkan Holy Spirit. Holy Spirit belum datang, belum turun ke atas dunia. Dan dia memperkenalkan Holy Spirit sebagai apa? Halo, wanita. Apakah kebetulan bahwa Holy Spirit disebut penolong dan kau disebut penolong? Nyadar nggak? Ini sama toh? Saudara tahu peran Holy Spirit apa? Kurang lebih sama dengan peranmu. Nyadar nggak? This is huge. Gitu. Gereja Tuhan, sejak Pentakosta gereja Tuhan mulai lahir. Dari Pentakosta Roh Kudus turun, ingat ya cerita itu, kita akan merayakannya minggu depan. Maka gereja Tuhan lahir dan bertumbuh sampai sekarang, udah 2000 tahun. Tidak mungkin terjadi tanpa penolong. Kenapa saya bilang bahwa manusia, laki-laki, man, harus ada yang nolongin. Itu udah didesain dari sana. Jadi wanita, engkau diposisikan nih mirip sama Holy Spirit. Amin. Itu wanita. Ya. Ini Yesus yang ngomong ini. Yesus sendiri yang ngomong. Yang ini God the Father yang bicara. Ya. Nah, gimana caranya jadi penolong? Ya, ini sebetulnya panjang message-nya, kalau enggak kelar nanti saya potong aja. Bagaimana saudara bisa menjadi penolong yang sepadan? Ya, ingat, yang ditolong adalah your husband, suamimu, yang kalau engkau diletakkan di situ sebagai posisi penolong. Ya, ada hubungannya dengan suami. Gini, penolong dia harus tahu yang mau ditolong itu apanya. Betul kan? Dan engkau harus berada di posisi bisa menolong. Baru engkau bisa menjadi penolong. Saya ambil ilustrasi. Kalau saudara, siapa yang jago berenang? Siapa yang pandai berenang? Ahli berenang? Gak ada. Siapa? Gak ada. Atau siapa yang gak bisa berenang? Nah udah. Yang gak bisa berenang lebih banyak gitu. Nah saudara, misalkan saudara gak bisa berenang. Terus saudara lagi pergi, saudara lihat ada orang mau kelelep. Bisa nolong gak? Gak bisa. Kenapa? Karena engkau gak bisa berenang. As simple as that. Pada saat saudara mau menolong, ya, saudara posisi saudara sebagai penolong, saudara harus tahu kemampuan apa yang saudara bisa pakai untuk menolong dia. Bagaimana wanita bisa menjadi penolong suaminya? Dengan apa menolongnya? Ya, you help your husband yang diletakkan di sisimu, ya, dengan apa? Dengan faith kamu. Your faith, your gift. Itu, menolong dengan itu. Ya. Nah, seorang suami itu harus punya visi. Visi itu gambaran masa depan. Karena dia yang pegang kemudi.
Kalau nggak ada visi, seperti saudara mengemudikan kendaraan, tapi saudara nggak tahu mau kemana. Ya ini sebetulnya buat pria, tapi ini ada hubungannya, makanya saya di sini. Nah, pada saat wanita sebagai penolong, engkau harus tahu kendaraan itu disetir kemana. Jadi keep asking your husband, terus tanya suamimu. Contohnya begini, 5 tahun lagi kita akan ngapain? 10 tahun lagi kita akan ngapain? Pernah tanya gitu sama suamimu? Terus tanya terus, kita mau kemana, kita mau ngapain? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. And check, suamimu bisa jawab enggak. Kalau enggak bisa, jangan dimarahin, enggak. Jadi visi Tuhan berikan kepada suamimu, ya. Dan engkau ditaruh di situ untuk menolong, membantu suamimu and the whole family mengendarai kendaraan yang namanya keluarga menuju visi. Jadi wanita engkau harus tahu mau dibawa kemana visinya, mau dibawa kemana seluruh kendaraan, seluruh keluargamu. So keep asking. Begitu suamimu udah jawab, oke 5 tahun lagi kita akan begini, 5 tahun lagi kita akan seperti ini, and then pray, doakan visi tersebut supaya nyampe ke sana. Jadi engkau harus berada satu frekuensi dengan suamimu, harus sehati. And do not bring your own vision. Gak bisa, saudara. Gak bisa. Sehebat apapun saudara, sebagai seorang wanita, setinggi apapun pendidikan saudara, saudara ditetapkan, ditaruh di samping suamimu. Engkau sebagai penolong, and kau harus punya iman, harus punya pengetahuan akan firman. Dan tugasnya gimana supaya visi yang dari Tuhan ditaruh melalui suamimu untuk keluargamu, engkau bisa doakan, bantu dia mencapainya. Karena kalau mencapai, engkau juga sampai di situ. Nah, pada saat kau berjalan, seluruh keluarga berjalan, sesuatu bisa terjadi toh. Ada kerikil, ada batu mungkin, ya. Dan pada saat itu terjadi, jangan bilang gitu. Jangan bilang begini, gara-gara kamu sih, gak boleh, jangan ngomong gitu. Apalagi bilang, tuh kan apa udah aku bilang. Jangan. So you don't blame the driver, nggak bisa. Pray and pray for your family. Seperti itu caranya. Bagaimana? Dan ingat ya, jangan bawa visi sendiri, nggak bisa. Jadi nanti ibu-ibu pulang tanya suamimu, 5 tahun lagi kita akan kemana? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kita akan ngapain? Nah, para bapak-bapak udah mulai mikir, aduh nanti saya ditanya. Jadi bapak-bapak dari sekarang udah mikir, saya harus tahu jawabannya nih. Ya, no, that's very important. Itu penting sekali. Kita bicarain kita hidup di dalam Tuhan. Ya. Nah, satu ingredients yang sama yang ada dijumpai di dalam suami dan di dalam istri adalah Holy Spirit. Itu yang membuat sepadan. Seperti Yesus nanti datang pada datangan yang kedua menjemput gerejanya, mempelainya, ya. Ya, siapa yang akan naik? Itu sering begitu kan. Kalau kita bicara tentang akhir zaman, siapa yang akan terangkat? Yang terangkat siapa? Yang ada Holy Spirit. Itu kategori sepadan itu. Sepadan, comparable, suitable. Ya. Jadi seperti itu yang wanita harus lakukan. Ya, ingat baik ya saudara. Jadi suami juga nanti kalau ditanya, jangan marah. Kamu ngapain tanya-tanya? 5 tahun lagi kan masih lama. No. Jangan. Nah terus ingat suami, nah ini sebetulnya buat suami. Tapi karena ada hubungannya saya share begini. Para suami tahu nggak, pada saat engkau mendapat istri, engkau tuh tidak dapat finished product. No, it's not finished product. Your wife is not finished product. You have to build your wife. Engkau yang harus ngajari istrimu dan keluargamu tentang firman Tuhan. Jadi suami yang harus membawa istri supaya istrinya bisa nolongin dia. Suami harus cultivate your wife supaya your wife itu bisa menjadi penolong yang sepadan buat kau. Gitu loh. Kita bicara firman Tuhan di situ. Ya. Kalau tidak ada firman, karena istri ditaruh sebagai penolong, nanti dia cari masukan dari Google. Bukan dari Alkitab. Karena lebih mudah, tinggal buka handphone Google.
harus begini, oh gitu. Tapi apapun yang di luar, saya bilang tadi, di luar manual book dari pabriknya, itu tidak akan akurat. Ya. Jadi tugas suaminya adalah supaya istrimu berada di posisi untuk menolong. Ini penting sekali, saudara. Ya. Oke, nah selanjutnya adalah, bentar saya buka dulu. Ini dia. Nah, saya kan bahas sedikit tentang peranan istri dan peranan suami di dalam keluarga. Walaupun ini Mother's Day ya. Tapi saya akan buka juga peranan suami. Kenapa? Just in case ada di antara saudara yang single mother. Sehingga saudara harus mendouble. Ya, ini dia. Alkitab sangat jelas. Alkitab sangat jelas dan ya ini dia. Ini surat Rasul Paulus. Paulus itu bukan wanita ya, Paulus itu pria. Tapi dia mengajarkan satu yang penting. Lihatin saudara. Tetapi kami, Paulus dan timnya, ya dan muridnya, berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu. Ngapain ibu itu? Ini dia. Mengasuh dan merawati. Nah ini kalau kita jabarkan mengasuh itu ngapain? Ini panjang, merawati itu panjang. Karena kalau kita bicara seorang ibu mengasuh dan merawati harus ada objek asuh dan siapa yang dirawat. Saudara pasti tahu maksudnya apa? Anak-anaknya. Ya. Jadi panggilan seorang wanita, at least ada 3 panggilan seorang wanita. Saudara wanita ya diciptakan sebagai penolong, panggilanmu at least 3 sebagai satu istri, kedua sebagai ibu, ya karena tidak semua istri tanda kutip ibu, ya maksudnya ibu ini dalam arti yang melahirkan anak. Dan ada satu lagi. Kalau mungkin saya bukan istri, saya bukan ibu. Satu lagi, panggilan saudara sebagai minister. Ada di Alkitab itu, ya. Bukan istri, bukan ibu, tapi tetap saudara bisa berfungsi sebagai minister. Jadi ini, jika engkau seorang ibu dan engkau punya anak, mengasuh dan merawat. Mengasuh dan merawat. It's in the Bible. Nah, sebaliknya, apa ayah? Ini dia. 1 Tesalonika 2, 11 ayat 12. Ini sama ya, 1 Tesalonika 2. Nah ini drop down ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti ayah, bapak terhadap anak-anaknya. Nomor 1. Nah tadi saya katakan ini sebetulnya buat ayah. Tapi jika ada saudara yang single mother, ini juga untuk saudara. Nomor 1. Menasehati. Bukan memarahi. Menasehati. Penting nggak nasihat? Penting saudara. Karena dari sinilah sumber hikmat. Jadi seorang anak di seluruh keluarga, ya sumber hikmat, firman Tuhan harus dari ini. Nah, jangan salah. Nomor 1, menasehati kamu. Nomor 2, menguatkan hatimu. Seorang demi seorang, kenapa perlu dikuatkan? Karena pada saat sesuatu terjadi, seringkali anak itu menjadi down. Ini tugasnya, menguatkan. Ya, memberi semangat, memberi motivasi, encouragement, itu dia menguatkan. Dan ini penting sekali ayat 12, watch this, meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan, bukan dengan zaman, no, dengan kehendak Allah. Maksudnya apa? Your manual book is Bible, bukan Google, karena ini. Meminta dengan sangat itu apa? Meminta dengan sangat itu mendisiplin. Mendisiplin. Jika sesuatu terjadi, harus didisiplin. Gak bisa dibiarin, gak bisa saudara. Gak bisa. Nah seringkali kita cenderung membiarkan, kenapa? Tidak bahaya. Dia masih kecil. That's dangerous. Masih kecil. Apa yang dia lakukan tidak bahaya. Tahu gak saudara, pada saat saudara di dalam keluargamu, saudara melihat sesuatu yang tidak sesuai, tidak sesuai dengan ini terjadi, dan engkau biarkan, titik itu dengar baik, engkau sedang kehilangan anakmu. Oh yes, kenapa? Karena pada saat itu dibiarkan, ya, tidak meminta dengan sangat, tidak disiplin, ya, tidak menasehati, ya, berarti akan ada pihak lain yang akan mengambil alih, yang akan menasehati, yang akan meminta dengan sangat. Pihak itu bukan kau, pihak dari luar, entah dari sekolahnya, dari temannya, dari yang tidak terlihat. Hati-hati saudara.
This is real, this is real. Ini kalau nggak dilakukan, akan ada pihak lain yang melakukan. Kalau ini tidak dilakukan, akan ada pihak lain yang melakukan. Gitu. Ya, jadi jangan di skip. Kenapa? Karena musuh kita, the devil, Satan, demons, dia tidak akan menunggu 1 detik pun, 1 hari pun untuk menarik anak-anak kita ikut dia. Enggak, setan nggak akan narik, nggak akan tunggu masih kecil, ntar aja kalau udah gede. Enggak. Justru semakin awal mereka akan lakukan itu. Ya. Jadi jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ini kehendak Allah, luruskan langsung. Jangan tunggu, jangan tunggu. Ya, jangan tunggu. Mungkin ada yang berkata bilang, aduh, udah Pak, udah telanjur kayaknya. Gimana? Udah telanjur, keluarga saya udah begini, saya jauh sama anak saya. Terlanjur. Buat manusia terlanjur itu irreversible. Not for God. Enggak, di mata Tuhan tidak. Terlanjur pun masih bisa dibenahi. Ya, makanya ini dia. Ya. Harus buka manual book-nya. Ya, lanjut. Oke, nah lihat itu bunyinya, hai apa? Hai istri. Ntar ada yang hai suami, tenang aja. Alkitab lengkap. Hai istri berarti yang harus baca ini? Istri. Jangan salah, jangan kebalik. Hai istri tunduklah kepada suamimu, ini gak enak saudara saya tahu. So please, jangan marah sama saya cuma bacain. It's in your Bible. Hai istri tunduklah kepada suamimu, titik. Tidak. Bagaimana? Seperti kepada Tuhan. Tunduknya gimana? Seperti kepada Tuhan lu. Ini bisa protes, bisa. Banyak mungkin yang akan protes. Gimana saya tunduk, suami saya begini. Suami saya kayaknya nggak bertanggung jawab. Bagaimana? Tapi ini kan nggak berubah. Bagaimana jika suami saudara tidak ideal? Ayatnya berubah nggak? Enggak. Makanya jangan marah sama saya cuma bacain. Apa yang harus dilakukan? Berdoalah. Kan yang milik bukan Tuhan, yang milik kan istrinya sendiri yang milih suaminya. Sehingga begitu sama masuk pernikahan, kok begini suami saya. Berdoalah supaya Tuhan yang mengubahkan. Tapi ini enggak berubah. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kenapa? Kasih tahu alasannya. Karena the head, suami adalah kepala istri. Sama seperti, bukan mirip loh. Sama persis, Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Bayangkan ini pentingnya kayak apa? Yesuslah kepala jemaat, Yesuslah kepala gereja. Yang menyelamatkan gereja itu Yesus. Prototipe ini dibawa masuk ke dalam keluarga. Pada saat manusia diciptakan, Tuhan start dari family itu, 2, betul kan? Ya, maka ini dibawa sama. Maka ini harus ada. Ini sering menjadi problem, karena ini nggak gampang. Ya, saya bukan wanita, tapi saya tahu, saya tidak akan pura-pura bilang, oh this is easy. No, tunduklah. Kenapa? Karena wanita pun punya kehendak bebas, toh? Iya, toh? Nah gimana tunduk kalau pikirannya beda? Makanya tadi saya bilang jangan bawa visi sendiri. Saudara pernah kepikir nggak? Pada saat manusia diciptakan, Adam diciptakan lalu diciptakan wanita ya dari rusuknya. Terus habis itu iblis datang toh. Pernah kepikir nggak kenapa iblis datangnya ke wanita? Bukan ke pria toh? Tahu nggak? Iblis itu datangnya kepada wanita, bukan kepada pria. Pernah kepikir gak? Kenapa yang didatengin yang wanita? Penting sekali. Now, ini jawabannya. Ya. Yang diincar musuh, yang diincar iblis adalah yang diberikan Tuhan kepada manusia pertama kali. Ya, Kejadian 1 ayat 26 berkata bahwa pada saat manusia diciptakan Tuhan memberikan yang namanya dominion. Dominion itu di dalamnya ada power, ada otoritas.
ya, diberikan kepada manusia. Itu yang diincar iblis, yang diinginkan iblis itu. Karena dia tahu manusia, Adam diciptakan untuk mengepalai, menguasai seluruh ciptaan yang lain. Iblis pengen itu. Tapi dia tahu, susah kalau mempengaruhi yang pria. Maka dia datang melalui yang wanita. Dari sini kita belajar something, saudara. Woman, perhatikan, wanita-wanita, dimanapun engkau, siapapun engkau. Wanita-wanitanya Tuhan. Engkau diberi Tuhan position of influence. Remember this. Influence itu adanya di wanita. Pria punya position of authority. Tapi influence itu wanita. Iblis tahu itu. Maka dia mau mencuri sesuatu, dia datangnya kepada wanita. Saudara tahu ceritanya kan yang diperdaya wanitanya toh. Adam dan Hawa kan Hawa yang didatangi. Begitu dia terperdaya, udah pasti yang suaminya ikut. Jadi si Adam makan buah itu yang harusnya nggak dimakan, itu bukan diperdaya oleh ular, bukan, tapi istrinya. Contoh lain, saudara tahu pasti Abraham. Abraham ya, dijanjikan anak sama Tuhan, ya kan? Menunggu 25 tahun, nggak datang-datang anaknya, istrinya Sarah. Lalu Sarah sangat kreatif. Tiba-tiba suatu hari Sarah ambil handphonenya dan Google. Oh, ada cara lain untuk mendapatkan anak. Mari kita tolong Tuhan. Saudara tahulah ceritanya. Gitu. So, please be careful. Sumbermu wanita, sumbermu harus adalah manual book. Jangan cari yang lain. Karena endingnya pasti runyam. Pasti runyam. Gitu. Kalau udah runyam, jangan nyalain Tuhan. Ya. Jadi hati-hati wanita. You have a position of influence. Influence. Saudara tahu dalam sejarah ya, kita bicara bukan sejarah gereja, itu banyak bahkan bangsa itu bisa jatuh gara-gara satu orang wanita. Iya kan? Saudara tahu itu ya? Ya. Nah ini dia. Lalu, karena itu sebagai jemaat tunduk pada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. This is not easy, saudara. Ya. Ya. Makanya saudara doakan. Saudara sebagai istri doakan supaya suamimu tidak menyimpang. Kenapa? Karena engkau kena ini. Jadi supaya suamimu menyetir visinya itu ke arah yang betul. Maka dia perlu menolong. Nah sekarang yang pria. Hai suami, ini buat pria. Ini buat pria, harusnya ini Father's Day. Ya. Kasihilah istrimu. Kenapa ada kata kasihilah istrimu? Ini basic need. Basic need. Jadi basic need seorang wanita adalah untuk dikasihi. Titik? Tidak. Gimana cara mengasihinya? Begini caranya. Seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan diri baginya. Bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya? Sampai mati. Jadi para suami, siap mati buat istrimu. Wes, itu dia. Serius, bener ini loh, lihat. Saya cuma bacain begitu. Seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya. Untuk apa? Dikasih tahu, menguduskan. Gitu. Jadi in the certain situation, ya suami engkau siap mati buat istrimu. Ya, saya pernah saksian sama saudara kan ya. Saya tahun 2006 berada di dalam situasi bencana. Ya, bencana di mana saya di Jogja waktu itu tahun 2006 ada gempa bumi. I'm exactly in the middle. Dalam less than 2 minutes 6.000 orang mati. 6,000 mati. Saya di tengah-tengahnya. Dan saya mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan ini nih yang di depan nih istri saya. Jadi saudara, jadi dalam beberapa situasi saya tinggal ngingetin dia, aku pernah mau mati buat kamu. Gitu. Saya ingetin terus supaya dia nggak lupa gitu loh ini. Saya ingetin ini terus.
Dia suka apa enggak masalah, pokoknya saya ingetin terus, saya pernah mau mati buat kamu. Gitu loh. Karena Alkitab berkatakan demikian, seperti Yesus ya, Kristus mengasihi jemaatnya, menguduskannya. Nah, itu dia. Nah, ingat ya, ini saudara, di sini dikatakan suami kasihilah istrimu. Tapi kita tidak akan pernah menemukan di Alkitab, ya, ini suami kasihilah istrimu. Tidak akan pernah kita menemukan di Alkitab, hai istri kasihilah suamimu. Gak ada. Loh kok aneh? Sekali lagi ini basic need. Suami kasihi istrimu, berarti istri wanita itu basic need-nya kasih. Tapi saudara buka saudara Alkitab, saudara nggak akan ketemu sebaliknya, hai istri kasihilah suamimu. Jadi ternyata itu bukan basic need buat pria. Saya kasih tahu kalau pria beda ternyata. Nah pada saat kita memahami dan kita bisa menjaga dan melakukannya sesuai manual book, ini lebih enak hubungannya. Apa ternyata basic need-nya pria ini? Nih, tuh, lihat. Bagaimanapun juga bagi kaum masing-masing berlaku, ini dia, kasihilah istrimu, betul toh? Seperti dirimu sendiri-sendiri. Dan istri hendaklah, ya, beda ternyata. Dua itu diciptakan tidak sama. Gak sama saudara. Bisa ditukar nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ditukar. Dunia mengajarkan itu bisa ditukar-tukar. Yang pria pengen jadi wanita, yang pengen jadi waduh nggak karu-karuan. Sampai anak kecil. Nah ini pekerjaan musuh saudara. Sampai anak kecil di sekolah, gurunya bisa ngomong. Kamu kalau bosan jadi pria, kasih tahu saya. Coba bayangin. Anak saudara kalau di sekolah, gurunya ngomong gitu, saudara kan nggak tahu. Kamu kalau bosan jadi wanita, kamu bosan jadi laki, kasih tahu aku. Mau jadi apa coba? Ditukar-tukar semaunya. Itu sedang terjadi saudara. Beneran. Itu sedang terjadi. Ya, karakter. Sekali lagi, go back tuh. Karakter godly woman. Ya. Wanita perlu punya discernment, perlu punya wisdom. Ya, discernment, wisdom. Wisdom itu hikmat. Ya, hikmat itu tidak akan datang dari sekolah, nggak ada. Saudara boleh sekolah tinggi, universitas terkenal, saudara cari fakultas hikmat, nggak ada toh? Nggak ada. Karena itu sesuatu yang hanya datang dari tempat tinggi. Dibukakan, diberikan. Ya, pada saat kita berjalan menurut manual book firman Tuhan, maka itu datang. Ya. Discernment itu untuk mengetahui mana yang benar. Bisa kemampuan membedakan, discernment. Itu dari Holy Spirit, ya, bukan dari pengalaman. Manusia tanpa Holy Spirit hanya bisa berdasarkan informasi, knowledge, dan pengalaman. Pengalaman itu sesuatu yang di belakang sudah pernah dilalui. Tapi discernment itu meskipun kita belum pernah melaluinya, bisa tahu karena diberitahu. Ya, seorang wanita perlu itu. Ya, lalu sacrifice, willingness to sacrifice. Kemampuan atau kemauan untuk sacrifice. Sekali lagi, ini tidak mudah, saudara. Saudara ingat, satu wanita yang hebat di Alkitab yang dicatat. Esther, contohnya. Ada satu tagline-nya Esther yang terkenal. Yang saya sampai kaget karena itu diucapkan seorang wanita. Dia ngomong gini. Saudara tahu nggak ngomong ceritanya Esther tentang apa? Esther itu kan queen, toh, ratu. Dia menjadi ratu. Dia orang Israel, tapi dia menjadi ratu di kerajaan bukan Israel. Dan pada saat dia menjadi ratu, menjadi queen, identitasnya masih tersembunyi. Jadi rajanya juga nggak tahu bahwa ini orang Israel. Bahwa dia Jewish. Ada satu tagline yang diucapkan Esther terkenal. Dia ngomong gini, if I perish, I perish. Ya. Karena ceritanya saudara, kalau saudara baca kitab Esther is amazing. Seorang tidak bisa datang kepada raja kalau tidak di-invite. Ya. Dan saudara tahu ceritanya, seluruh orang Israel di kerajaan tersebut itu terancam akan dimusnahkan. Mau dimusnahkan. Ya. Ratunya orang Israel, Esther. She's Jewish, ya, orang Yahudi. Harapan seluruh bangsa terletak di tangan satu orang wanita. Yang dia harus masuk ke hadapan raja, kalau nggak diundang risikonya
Mati. Tapi kita tahu ceritanya, seluruh bangsa diselamatkan. Maka dia ngomong, if I perish, I perish. Jadi dia mau mengorbankan diri, sacrifice, satu item yang sangat jarang dijumpai. Jadi dia siap mati, pada saat dia ngomong gitu dia siap mati. Itu Esther, yang paling luar biasa. Sacrifice lain, karakter sacrifice lain kita jumpai dengan di dalam wanita yang luar biasa di Alkitab yang namanya Mary, the mother of Jesus. Saat malaikat Gabriel datang memberi kabar, Maria, engkau akan mengandung anak dari Roh Kudus. Ya, kan dikasih tahu anakmu nanti namanya Yesus begini. Titik itu Maria sebetulnya stop. Dia tidak bisa lagi mengangkat yang namanya free will. Udah hilang, udah. Gitu. Saudara baca cerita itu perlahan, Maria nggak, tar dulu malaikat ya, saya 3 hari mikir. Nggak gitu kan? Nggak ada tuh. Dia cuma ngomong terjadilah kepadaku. Sesuai kan? Gitu. Dia nggak sebentar pikir, discernment, dia tahu itu yang datang benar-benar utusan dari Tuhan, Gabriel. Ya. Dan itu resikonya apa? Mati juga. Bagaimana kultur saat itu ada seorang wanita mengandung, suaminya nggak ada, terus dia bilang, no, saya mengandung dari Roh Kudus, apa ada yang akan percaya? Tidak ada. Dia bisa dilempari batu sampai mati. Sacrifice. Dan kita tidak pernah menemukan dalam perjalanan hidup Maria, ada satu kali dia ngomong, wah tahu gini, ngerti nggak? Itu kan populer kan? Kalau tahu gini, mendingan aku nggak usah gitu loh. Tidak mudah yang dialami Maria. Ya, Yesus masih kecil, dia harus lari ke Mesir. Saudara ingat cerita itu kan? Dia mengungsi ke Mesir, mengungsi bukan karena ada kelaparan, enggak, karena apa? Supaya nggak dibunuh, anaknya mau dibunuh. Bayangkan kalau saudara di posisi itu. Harus mengungsi, harus pergi, bawa anaknya. Tidak satu pun keluar kata penyesalan. Tahu gitu dulu gue mikir-mikir dulu ya. Enggak ada. Yang dilalui dia tidak mudah. Ya. Lalu ada satu karakter lagi, yaitu apa? Loyalitas. Kita bisa jumpai di Ruth. Saudara tahu ceritanya Ruth ya. Budaya zaman itu, suaminya mati, berarti sang istri bebas. Ya, dia bukan orang Israel. Tapi nama dia masuk ke dalam satu di daftar silsilahnya Yesus. Dia bilang sama mertuanya, Naomi, bangsamu adalah bangsaku, your God is my God. Padahal dia bisa bebas, tapi dia memilih tidak. Loyalty, penting sekali. Ya. Sayang waktu saya habis. Ada satu hal lagi yang harusnya saya mau share, yaitu tentang perumpamaan 5 wanita bijaksana dan 5 yang bodoh. That is amazing, ya. Yeah. But it's okay, itu mungkin next time saya akan share itu. Ya. Sekali lagi bahwa saudara ingat bahwa wanita itu menggambarkan, kalau saudara lihat wanita di Alkitab, mostly 90% menggambarkan the church, gereja Tuhan, atau the nation of Israel, yang sangat berharga di mata Tuhan. Ya, jadi saudara wanita, saudara tahu, saudara terima Yesus, saudara memiliki anointing. Saudara bukan biasa-biasa, tidak. Terlepas bagaimana kondisimu. Terlepas bagaimana engkau melihat dirimu, you are special. Ya. Karena engkau diciptakan dan diletakkan di atas bumi ini untuk membuat sesuatu menjadi good. Ingat ya, it is good. Let us pray.